Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak menganugerahkan kepada kita nikmat dan karunia yang kita tidak bisa menghitungnya, mengingat begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib, perkenankan saya berwasiat. Yang pertama untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang menghasilkan amaliyah, melaksanakan semua kewajiban perintah Allah dan menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sholat Jumat yang kita kerjakan saat ini merupakan perintah Allah yang wajib kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah jam kerja yang produktif. Kita diminta oleh Allah untuk meluangkan waktu untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Hadirin sekalian, ayat ini memberikan penegasan bahwa apabila telah masuk waktu salat Jumat, maka segeralah kita bergegas menunaikannya dan tinggalkanlah jual beli. Kosakata jual beli yang dipilih Al-Quran dalam ayat ini merujuk kepada profesi utama yang paling menjanjikan saat itu, yaitu adalah melakukan perdagangan. Dalam satu hadis diceritakan, Inna Dihyata bin Khalifah Al-Kalabi aqbala bi tijaratin minasyam
qabla ay yuslima wa kana mahu min anwa'i tijarah wa kana yatalaqahu ahlul Madinah bitabli wasabqi wa kana zalika fi yaumil jum'ah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhtub fa kharaja ilaihi an-nas wa tarakun nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul illa 12 rajulan aw aqal kasamaniya aw aksar ka arba'in faqala alaihi salatu wassalam laula haula'i la sawamtu lahumul hijarah wa nazalat hadhil ayah. Diriwayatkan bahwa dia bin Khalifah Al-Kalebi melakukan perdagangan dari Syam sebelum dia masuk Islam, dan dia juga terlibat dalam perdagangan berbagai macam komoditas. Dan masyarakat Madinah biasanya sangat menunggu kedatangan pedagang dari Syam, menyambut dengan sorak-sorai, dengan tetabuhan alat-alat yang bisa ditabuh. Padahal Nabi SAW saat itu sedang berkhutbah. Lalu orang-orang yang ada di masjid keluar meninggalkan saat sholat Jumat untuk melihat barang dagangan yang dibawa oleh pedagang dari Syam tadi. Nabi hampir marah dan ingin melempar batu para jamaah yang keluar untuk melihat dagangan. Lalu kemudian turun ayat ini, ayat ketika sholat Jumat sudah dilakukan, maka tinggalkanlah perdagangan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ayat tersebut memberikan klarifikasi dan penegasan bahwa di tengah-tengah kesibukan kita berbisnis, bekerja, berdagang, kita perlu memberikan alokasi waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada asar sahabat, kalau kalian ingin mengejar dunia, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kalian ingin bekerja, mengejar dunia, itu boleh, dan boleh berprinsip seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Sudah punya satu perusahaan, bikin lagi perusahaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena dia menganggap akan hidup selama-lamanya, perlu bekal yang banyak. Kemudian wa'mal li akhiratika, beramalah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi kalau kita beribadah, beramal untuk akhirat, sadarilah seolah-olah kita esok akan mati. Pasti kita akan all out Pak beribadah. Sholat yang khusyuk, membaca Quran dengan tartil, ingin berinfak, ingin berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu esok akan mati. Ya. Nah, hiruk pikuk keduniaan yang kita lakukan tidak boleh menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu ta'ala zalikum khairul lakum ay fil akhirati in kuntum ta'lamun. Jadi mengerjakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menunaikan salat Jumat, mendengarkan khutbah dan sholat Jumat yang akan datang ini, zalikum khairul lakum fil akhirah, itu dampaknya lebih bagus bagi kamu untuk akhirat dibanding kamu tetap
melanjutkan perdagangan tanpa mengindahkan seruan Allah untuk sholat Jumat. Kemudian setelah itu tantasyiru fil ar, boleh kalian bertebaran di muka bumi, kembali beraktivitas. Haza sigatul amri bi ma'nal ibahah. Jadi kalimat tantasyiru, silakan kalian menyebar, bertebaran di muka bumi, itu sigat fi'il amr tapi maknanya mubah. Jadi boleh ada yang melanjutkan beraktivitas. Kemudian menurut Ibnu Abbas, iza faragta minas shalah fa in syi'ta fakhruj. Setelah sholat ditunaikan, kalau kamu ingin keluar dari masjid, silakan keluar karena sudah selesai ibadahnya. Wa in syi'ta fasholli ilal asri. Kalau kamu ingin lanjutkan i'tikaf sampai asar, itu juga boleh. Biasanya kalau kita di Masjidil Haram begitu, anak balik ke hotel, ke tempat pemondokan itu mungkin jauh, lalu orang beriktikaf sambil tadarus Al-Quran sampai asar, itu pun boleh. Kemudian wa in syi'ta taq'ud, ya, mau duduk saja, silakan saja, ya, iktikaf di masjid. Kadzalika qauluhu wabtagu min fadlillahi fa innahu sigatu amrin bimana al-ibahah. Jadi yang mau melanjutkan perdagangan, mau bekerja, silakan. Tapi kalau memang karyawan, masih ada kewajiban dia balik ke kantornya masing-masing, ke ruang kerjanya masing-masing, karena ada aturan jam kerja. Jadi tidak ada alasan, oh saya hari ini sholat Jumat Pak, jadi nggak balik kantor lagi. Saya kira nggak ada gara-gara orang itu menunaikan sholat Jumat, kemudian mengabaikan pekerjaan di kantornya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah seruan Allah agar kita mematuhi segera menunaikan sholat Jumat apabila sudah dipanggil oleh muazin? Yang pertama, hari Jumat ini merupakan hari besarnya umat muslim. Allah telah menciptakan makhluknya yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, itu di hari Jumat, di hari yang besar ini, hari Jumat, ya. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan syukur dan rasa penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuliakan hari Jumat. Dan kita sudah melakukan rangkaian ibadah salat Jumat dari mulai pagi hari, Pak. Kita disunahkan untuk mandi sunnah di hari Jumat. Kita disunahkan memotong kuku kita, merapikan kumis, jenggot, menggunakan pakaian yang layak untuk hadir di masjid. Karena kita akan bertemu dengan para saudara kita, umat muslimin. Saudara kita Islam sama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu di sholat Jumat. Disunahkan pula menggunakan parfum sehingga aroma saat bertemu menambah keakraban ukhuwah Islamiyah dengan beribadah di sholat Jumat. Kemudian yang kedua, ada hikmah agar kita mengutamakan zikir kepada Allah, mendengarkan khutbah dan sholat Jum'ah dibanding kita melanjutkan perniagaan. Berikanlah waktu kita sejenak, sekira 30-60 menit untuk Allah di hari Jumat ini. Kemudian yang ketiga, meninggalkan jual beli, ya.
Jadi kata jual beli mungkin kalau sekarang bisa kita konversi bahasanya, ada yang bisnis di bursa saham, di bisnis barang-barang mewah, ya, perdagangan di pasar, di toko, di mall, ya. Nah, itu semua ditinggalkan sementara untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Perintah meninggalkan jual beli pada konteks ayat di atas sebagai isyarat untuk meninggalkan praktek perniagaan sejenak saja demi mengingat Allah, demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks ayat ini juga berkaitan dengan perdagangan yang dilakukan di pasar. Wajarul bai' itu artinya tinggalkan praktek perniagaan yang bisa merugikan orang lain. Karena pasar itu sering disebut sebagai tempat banyak transaksi yang bukan hanya transaksi biasa, ada orang transaksi jujur di situ, ada orang transaksi di situ memanipulasi. Oleh karena itu wajarul bai', tinggalkanlah jual beli yang dapat merugikan orang lain. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, jangan sampai perniagaan yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, pekerjaan yang kita tekuni dengan baik, dengan susah payah, membuat kita lalai kepada Allah. Rijalan la tulhihim tijaratan wala bai'un an zikrillah. Jadi perniagaan, usaha, bisnis yang tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga iman Islam kita, Allah selamatkan usaha kita, karir kita, Allah kembangkan orang-orang yang berbisnis, diberi Allah keuntungan yang banyak, karir yang baik. Apabila kita sudah mendapatkan karir yang baik, keuntungan yang banyak, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzakat dan berbuat amal soleh. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, perniagaan yang kita lakukan yang menghasilkan rezeki, karunia buat kita, sepatutnya rezeki dan karunia itu membuat kita menjadi damai, menjadi tenang, lalu dipergunakan untuk nafkah keluarga kita, juga membuat keluarga kita menjadi tenang dan damai, dan lahir daripadanya, dari rezeki yang baik itu lahir anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Inilah harapan dan tujuan kita semuanya. Rezeki yang Allah berikan adalah rezeki yang halalan thayyibah, yang membuat kita yang menggunakannya, yang mengkonsumsinya, mendapatkan ketenangan lahiriah dan batiniah. Semoga Allah selalu bimbing kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waskuru ala ni'amihi yazidkum wa razikullahi akbar. Aqimis shalah.